Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuki pada pembelajaran 1 di subtema 4. Subtema 4 ini subtema terakhir di tema 1 ini. Jadi diperhatikan baik. Perhatikan teks berikut ini. Bu Guru akan membacakan teks berikut ini, kalian dengarkan baik-baik. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, teks bacaan ini juga ada di buku paket kalian. Nanti kalian coba baca sendiri di buku paket kalian dengan suara yang nyaring dan intonasi yang betul, ya. Lalu perhatikan kata kalimat yang digarisbawahi. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang atau bau. Kalimat yang digarisbawahi ini termasuk kalimat penolakan. Nanti kita akan mempelajari tentang kalimat penolakan. Udin menolak ajakan Badu membuang sampah ke got. Nah, tadi kalimat yang digarisbawahi termasuk kalimat penolakan. Coba, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Coba buat satu kalimat penolakan kamu terhadap ajakan temanmu. Jadi kalian berlatih membuat kalimat penolakan dulu sebelum mendengarkan penjelasan Bu Guru. Kalimat penolakan merupakan kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam satu hal. Kalimat penolakan ditandai dengan kata-kata menolak, ditolak, membantah, bantahan, sanggahan, disanggah, dan sebagainya. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan. Kalimat penolakan diucapkan dengan sopan. Orang lain menjadi tidak tersinggung. Kalimat penolakan diberi kata maaf. Jadi kalau kita membuat kalimat penolakan yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Adapun cara menolak pendapat sebagai berikut. 1. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Menggunakan bahasa yang santun. 3. Memberikan alasan yang kuat. Jadi kita menolak itu harus ada alasannya. Jangan hanya menolak saja. Nah, berikut ini ada contoh kalimat penolakan yang sopan. Di sini contoh kalimat penolakan, mohon maaf, saya tidak sependapat. Atau izin menanggapi, saya tidak setuju dengan gagasan tersebut. Atau maaf, saya tidak sependapat. Selanjutnya pelajaran SBDP, yaitu tentang membuat karya seni. Dalam membuat karya seni, kita memerlukan bahan dan alat bantu. Bahan dapat kita peroleh dari lingkungan sekitar kita. Misalnya, biji kacang hijau, beras,
beras merah, daun kering, pasir, serbuk kayu, dan sebagainya. Nah, kira-kira bahan ini akan kita buat untuk apa? Nanti karya seni yang akan kita pelajari yaitu tentang kolase. Perhatikan tampilan berikut ini. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, ini ada bahan-bahan yaitu dari biji-bijian. Di situ ada lem, kertas, dan biji-bijian. Lalu selanjutnya ada lem, kerang di situ ya, pasir dan kertas. Terus ada daun-daun kering, kertas, dan gunting. Nah, nanti kalian coba pasangkan hasil jadi dari bahan tersebut. Gambar yang di bawahnya itu adalah gambar hasil jadi dari pembuatan bahan-bahan di atasnya. Nah, itu coba dipasangkan. Nah, ini hasil jadinya jika sudah dipasangkan ya. Untuk biji-bijian itu ditarik garis yang berwarna merah. Hasil jadinya seperti itu. Nah, biji-bijian ditempel pada gambar ikan itu. Jadinya seperti itu. Selanjutnya yang pasir dan kerang itu garis yang berwarna biru. Nah, itu membuat UFO itu ya. Selanjutnya yang daun-daun kering ditarik garis yang warna biru. Daun kering ditempelkan pada gambar ikan. Hasilnya seperti itu. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa kolase antara lain sebagai berikut: titik, bintik, garis, bidang, warna. Selanjutnya, kolase adalah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk desain atau rancangan tertentu. Ya, seperti tadi contohnya ya. Daun-daun kering ditempel di kertas, pasir, kerang ditempel di kertas, biji-bijian ditempel di kertas. Nah, itu untuk membuat suatu bentuk rancangan, misalnya membuat rancangan gambar. Seperti tadi contohnya gambar ikan ya. Nah, ini coba kalian buat kolase. Tugas ini ada di buku paket kalian ya. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa gambar yang kamu buat menjadi hiasan. Itu contoh sketsa gambarnya, gambar burung. Selanjutnya nanti kalau sudah jadi sketsa gambarnya, kamu tempel-tempel dengan bahan terserah, boleh daun kering, boleh biji-bijian untuk membuat kolase di rumah. Kalau sudah, nanti hasilnya difotokan, dikirimkan ke Bu Guru. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Ini contoh biji-bijiannya Udin ada 239. Bijinya Mutiara ada 185. Jika itu dijumlah, maka dihitung penjumlahan, dihitung dari satuannya dulu. Satuannya yaitu 9 ditambah 5, hasilnya ada 14. Maka yang dituliskan 4. Untuk puluhannya ditambahkan ke yang puluhan. 3 ditambah
8. Ada 11. Tadi masih menyimpan 1 puluhan. 11 ditambah 1 sama dengan 12, yaitu 120. Maka dituliskan 2. Yang ratusannya ditambahkan ke ratusan. 2 ditambah 1 ditambah menyimpan 1 jadi 4. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Nah, itu jika untuk menghitung semua jumlah itu dijumlahkan, ditambahkan. Selanjutnya, nah, di situ bawahnya, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, untuk menghitung selisih, maka digunakan operasi hitung pengurangan. Jadi pengurangan ini digunakan untuk menghitung selisih suatu bilangan. Selisih itu terpautnya berapa. Nah, itu contohnya 239 dikurangi 185. Dimulai dengan mengurangkan satuannya. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3 tidak bisa dikurangi 8, pinjam 1 ratusan, 100 dari 200-an, sehingga 130 dikurangi 80 sama dengan 50. Jadi di situ hasilnya 54. 200-an telah dipinjam 100-an, sisanya 100-an, sehingga 100-an dikurangi 100-an, 100 dikurangi 100, maka hasilnya 0. Jadi selisih antara biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara yaitu 54 biji. Nah, ini latihan soal yang ada di buku paket kalian. Coba dikerjakan. Dan latihan soal yang ada di LKS pada subtema 4 pembelajaran 1 juga dikerjakan. Ya, biar kalian lebih banyak berlatih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pembelajaran 1 subtema 4. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.